during quarantine, I get to explore Microsoft Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naura Putriafa Maliha dari 12 IPA 2. Kali ini aku akan bereksperimen tentang penurunan titik beku. Apa yang dimaksud penurunan titik beku? Apa saja yang berpengaruh terhadap penurunan titik beku? Yang dimaksud penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Yang berpengaruh terhadap penurunan titik beku adalah konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi zat terlarut dalam sebuah larutan, maka akan semakin rendah titik beku larutan. Dan ini bahan-bahannya, aku punya 4 wadah yang berisi. Yang ini aku tidak tambah apa-apa, tambah 2 sendok gula, tambah 3 sendok garam, dan 4 sendok tepung. Dan ini aku punya gula, tepung, dan yang terakhir garam. Dan di sini aku punya es batu dan 3 sendok. Dan di sini lebih jelasnya, aku punya es batu, garam, tepung, dan gula. Di sini punya 3 buah sendok. Dan di sini aku punya wadah yang berisi 4 sendok tepung dan 3 sendok garam, dan 2 sendok gula, dan yang terakhir ini tidak memakai apa-apa. Aku akan mengisi es batu di 4 gelas ini dengan sama rata. Aku taruh di 4 sendok tepung dan 4 sendok garam dan 2 sendok gula, dan yang terakhir sebatu saja. Aku sama ratakan. Sekarang aku mengisi. Yang ini aku tidak pakai apa-apa. Sekarang aku mau nuang 2 sendok gula. 2 sendok ya. Yang ini 4 sendok tepung. Aku taruh 4 sendok tepung di gelas yang tertulis 4 sendok tepung. Yang ini 3 sendok garam. Aku taruh garam di wadah yang tertulis 3 sendok garam. Nah, aku sudah menaruh masing-masing ke dalam wadah tersebut. Kita tunggu 15 menit. Kita akan melihat manakah es batu yang lebih cepat mencair. Yang ini aku tidak pakai apa-apa. Es batunya masih utuh, masih banyak. Yang 2 sendok gula masih banyak. Yang di dalam larutan garam itu sudah lebih cepat mencair. Dan yang di 4 sendok tepung itu juga masih banyak. Dan kita bisa melihat perbedaannya. Yang ini
es batu yang mencair dalam larutan garam dengan es batu yang mencair di larutan gula. Lebih banyakkan larutan garam. Yang di tepung juga masih banyakkan larutan garam. Yang di kosong juga masih banyakkan larutan yang garam. Jadi es batu manakah yang lebih cepat mencair? Jawabannya es batu yang di dalamnya dikasih garam. Kesimpulannya adalah kenapa es batu lebih cepat mencair di garam. Karena jika ke dalam air itu dimasukkan garam yang banyak, maka molekul atau ion dalam garam akan menghalangi molekul-molekul air untuk menguap, sehingga menyebabkan tekanan pada uap air akan berkurang secara drastis. Berkurangnya tekanan uap air akan menyebabkan penurunan titik beku di dalam air itu. Dan ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya, air garam semakin banyak. Di dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam. Maka, molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Dan juga garam yang ditambahkan pada es batu akan dapat menurunkan titik leleh es batu. Karena itu, es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu tanpa adanya garam. Es batu tanpa adanya garam akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga mempengaruhi mencair es batu dengan garam. Akibatnya, air yang ada di dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi es batu tanpa adanya garam maupun es batu yang ditambahkan gula ataupun tepung. Dan kesimpulan yang terakhir, jenis zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik beku suatu larutan, di mana larutan elektrolit memiliki penurunan titik beku lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Dalam hal ini, larutan NaCl sebagai larutan elektrolit, sementara larutan gula dan tepung sebagai larutan non-elektrolit. Dan begitulah eksperimen dari saya tentang penurunan titik beku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.